Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di OT Online Teacher TV. Saya Ade Hermanto Sudrajat. Kali ini akan membahas materi program linear tindak lanjut dari materi sebelumnya. Kali ini fokus saya adalah menentukan nilai optimum, khusus pada menentukan nilai maksimum dari soal cerita atau soal kontekstual. Langkah-langkah dalam menentukan nilai maksimum yang pertama adalah kita mengidentifikasi ubah dari soal kontekstual menjadi tabel kendala. Yang kedua, tabel kendala yang kita buat, kita ubah ke dalam model matematika. Dari model matematika, selanjutnya kita ubah ke dalam pertidaksamaan linear, yang biasanya kita katakan kendala-kendala dalam menyelesaikan program linear. Selanjutnya, kita akan menentukan titik atau titik potong dari suatu grafik atau intercept. Dan terakhir, kita akan menentukan nilai maksimum melalui titik-titik intercept tersebut. Untuk studi kasus, seorang pedagang beras hanya menjual dua jenis beras. Beras jenis pertama dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram, kemudian dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Beras jenis kedua dibeli dengan harga Rp9.000 per kilogram, kemudian dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram. Kios yang tersedia hanya dapat menampung tidak lebih dari 1 ton beras dan modal yang tersedia adalah Rp10.800.000. Tentukanlah keuntungan maksimum yang mungkin bisa diperoleh pedagang tersebut jika seluruh berasnya terjual habis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan tabel kendalanya. Jelas tadi dikatakan bahwa pedagang tersebut menjual dua jenis beras. Jenis yang pertama adalah X, kemudian jenis kedua adalah Y. Untuk jenis pertama, harga belinya kita tulis di sini Rp12.000. Ya, Rp12.000. Kemudian jenis kedua harga belinya adalah Rp9.000. Modal yang diperlukan untuk membeli beras tersebut adalah Rp10.800.000. Seperti ini. Dan stok atau daya tampung dari kios tersebut, katakanlah tadi jenis pertama adalah X, jenis kedua adalah Y, kurang lebih 1 ton. Kita ubah ke dalam kilogram. 1 ton adalah 1000 kilogram. Harga jual untuk jenis pertama adalah Rp15.000. Kemudian jenis kedua adalah Rp11.500. Maka tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harga jual tersebut. Kira-kira berapakah keuntungan maksimum dari penyelesaian soal tersebut? Kita sudah memperoleh tabel kendala. Langkah selanjutnya, kita ubah ke dalam sistem pertidaksamaan linear atau dalam, katakanlah di sini adalah model matematikanya. Oke, kita ubah ke dalam model matematika. Rp12.000 X ditambah dengan 9.000 Y kurang dari sama dengan 10.800. Kita sederhanakan, semuanya kita bagi dengan 3.000. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 12.000 dibagi dengan 3.000 adalah 4 variabel X, ditambah dengan 9.000 dibagi dengan 3.000 adalah 3 variabel Y, kurang dari sama dengan 10.800 dibagi dengan 3.000 adalah 3.600. Selanjutnya, untuk baris yang kedua, untuk kapasitas atau daya tampung kiosnya, X ditambah Y
kurang dari sama dengan 1000. Dan seperti biasa selalu ada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Baik, setelah kita menentukan model matematika, selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau daerah titik-titik penyelesaiannya. Yang pertama, untuk pertidaksamaan 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 3600, kita buat titiknya adalah sebagai berikut. Oke, jika X-nya 0, ya ini jika X-nya 0, maka untuk variabel Y-nya adalah 3600 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 1200. Inilah titik potongnya, memotong sumbu Y di 0,1200. Kemudian, jika Y-nya 0, seperti ini. Jika Y-nya 0, kita tutup Y-nya 0, maka untuk X sama dengan 3600 dibagi 4. Hasilnya adalah 900. Maka diperoleh titik potongnya adalah di sumbu X 900,0. Dan pertidaksamaan yang kedua kita buatkan sebagai untuk pertidaksamaan yang kedua, jika X-nya 0, yang kita tutup nih. Jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 1000. Motong sumbu Y di 0,1000. Kemudian jika Y-nya 0, tutup yang Y-nya 0, maka sama X-nya juga sama dengan 1000. Maka motong sumbu X di 1000,0. Ya. Oke, terlihat di sini untuk sumbu Y, nilai tertingginya adalah 1200. Yang tertingginya 1200 ya. Kita cek di sini. Jadi yang paling tinggi ini adalah biru nih ya. 1200. Saya pakainya merah biar jelas. Yang paling tinggi adalah 1200. Jadi 0,1200. Kemudian yang bawahnya nih, yang bawah nilai Y-nya yang paling rendah adalah 1000. Jadi sini adalah 0,1000. Oke. Jadi di sini tepat titiknya adalah 1000. Yang di sini adalah 1200. Untuk X tertingginya 1000 dan terendahnya 900. Nah, artinya di sini adalah 1000,0 dan yang di sini adalah 900,0. Ya, kalau kita buatkan titiknya di sini 1000, di sini 900. Nah, seperti itu. Jadi dikarenakan tanda di sini, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka ambillah himpunan penyelesaiannya terletak atau yang terdekat dengan titik pusat 0,0. Nah, ini yang terdekat seperti ini. Jadi ini adalah titik A-nya, kemudian ini interceptnya titik B, dan di sini adalah titik C. Jadi diperoleh titik-titik himpunan penyelesaiannya adalah 0,1000 yang A, yang B intercept atau perpotongan dua buah garis, kita cari nanti, ini belum ada. Yang C-nya adalah 900,0. Oke, untuk menentukan titik potong dari kedua garis, kita identifikasi dulu garis-garisnya. Yang warna biru ya, tadi 0,1200. Nah, ini tepatnya di sini. Dan 900,0. Ini milik yang 4X. Nah, 4X ditambah 3Y kita buat ke dalam persamaan saja, sama dengan 3600. Artinya garis yang berwarna merah ini milik dari X ditambah Y sama dengan 1000. Seperti ini. Nah, kita gunakan metode
eliminasi. Kita cari terlebih dahulu. Yang mudah adalah menentukan nilai X, artinya kita eliminasi Y. Y yang atas koefisiennya 3, sehingga yang bawah kita kalikan 3. Kita tulis lagi sebagai berikut. 4X ditambah 3Y sama dengan 3600. Yang bawah kita kalikan 3 semua. 3X ditambah 3Y, 1000 kalikan 3, 3000. Eliminasi, coret saja seperti ini. Maka 600, sebelah kirinya adalah X. X-nya 600. Kalau X-nya 600, X ditambah Y sama dengan 1000. Sehingga Y-nya adalah 1000 kurang 600, yaitu 400. Peroleh titik B-nya adalah 600,400. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar atau paling maksimum. Jelas, untuk fungsi maksimumnya, tentukan nilai maksimum seperti ini. Z. Untuk Z sama dengan harga jualnya tadi 15.000 X ditambah dengan 11.500 Y. Untuk titik A, titik B, dan titik C. A 0,1000, B 600,400, C 900,0. Oke, kita masukkan angka-angka titik-titik tersebut ke dalam nilai optimumnya. Sehingga yang pertama untuk Z, 15.000 dikalikan 0, hasilnya 0. Kemudian 11.500 dikalikan dengan 1000, hasilnya adalah 11.500.000 rupiah. Maka diperoleh hasilnya adalah 11.500.000 yang pertama. Yang kedua, 15.000 dikalikan dengan 6.000 rupiah, diperoleh hasilnya adalah 9 juta. Dan 11.500 dikalikan dengan 400, hasilnya adalah 4.600.000. Maka totalnya adalah 13.600.000 rupiah. Yang kedua, oke, selanjutnya yang ketiga, 15.000 dikalikan dengan 900, diperoleh 13.500.000 rupiah. Ditambah 11.500 kalikan 0, hasilnya 0. Maka totalnya adalah 13.500.000 rupiah. Dari ketiga titik ini, nilai yang paling tinggi adalah terletak pada titik interceptnya atau titik 600,400. Nah ini ya, ini nilai maksimumnya. Dengan catatan, pendapatan maksimumnya adalah 13.600.000 rupiah jika menjual 600 kg jenis pertama dan 400 kg jenis kedua, seperti itu, dengan keuntungan tadi katakan diperoleh keuntungannya 13.600.000. Ini harga jual ya, kita belum dapat keuntungannya. Dikurangi modalnya. Modalnya tadi 10.800.000. Maka
Keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.800.000. Oke, itulah langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum dalam penyelesaian studi kasus soal-soal kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.